Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali di ibadah raya kita. Saya yakin kita semua diberkati Tuhan dan bersuka cita pada pagi hari ini. Amin. Mari saudara persiapkan hati saudara untuk diberkati oleh pujian dan penyembahan kita pada pagi hari ini. Dan juga firman Tuhan yang akan kita dengar. Sebelum kita mulai ibadah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, satu hari lagi kami boleh diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau hadir dan bertata di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan Engkau memberikan kami kesembuhan, damai sejahtera, sukacita, kelepasan, bahkan jawaban demi jawaban Kau berikan bagi setiap kami pada hari ini Tuhan. Mari lawat setiap kami, kuasai kami Tuhan. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga ibadah ini boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Begitu besar kasih-Mu Bapa, bagi semua orang di dunia. Tiada terukur dan tiada terselami, betapa dalamnya kasih-Mu. Dahsyat dan ajaiblah perbuatan-Mu. Ku percaya hanya kepada-Mu. Engkau Yesuslah Tuhan yang selamatkan hidupku. Tiada Allah yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sebab Engkau Allah yang setia. Kasih karunia-Mu Tuhan melimpah di dalamku. Memuji-Mu, menyembah-Mu, dan menyenangkan hati-Mu. Itulah kerinduanku, Yesus, Kau Allah yang hidup. Begitu besar kasih-Mu Bapa, bagi semua orang di dunia. Tiada terukur dan tiada terselami, betapa dalamnya kasih-Mu. Dahsyat dan ajaiblah perbuatan-Mu. Ku percaya hanya kepada-Mu. Engkau Yesuslah Tuhan yang selamatkan hidupku. Tiada Allah yang seperti-Mu. Bersyukur kepadamu, sebab Engkau Allah yang setia. Kasih
di dalamku, memujimu, memujimu, oh Yesus, menyembahmu dan menyenangkan hatimu. Itulah kerinduanku, Yesus, Kau Allah yang ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sebab Engkau Allah yang setia, kasih karuniamu Tuhan melimpah di dalamku. Memujimu, menyembahmu dan menyenangkan hatimu. Itulah kerinduanku, Yesus, Kau Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sebab Engkau Allah yang besar, setia, kasih karuniamu Tuhan melimpah di dalamku. kami mau Memujimu, oh Yesus, menyembahmu Kau Allah dan yang besar, menyenangkan hatimu. Itulah kerinduanku, Yesus, Kau Allah yang hidup. ku bersyukur Tuhan, Ku bersyukur kepadamu, sebab Engkau Allah yang setia, kasih karuniamu Tuhan melimpah di dalamku. Memujimu, menyembahmu dan menyenangkan hatimu. Itulah kerinduanku, Yesus, Kau Allah yang itulah hidup. kerinduanku Yesus, Itulah kerinduanku, Yesus, Kau Allah yang itulah hidup. kerinduanku, Itulah kerinduanku, Yesus, Kau Allah yang hidup. haleluya. Kami punya Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menyertai kami. Kami bersyukur, kami angkat suara kami, pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang layak ditinggikan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah
yang besar Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak kami agungkan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak kami agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, haleluya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Mari kita persiapkan tenaga kita, sorak-sorai kita yang terbaik untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. From the rising to the setting sun, His love endures forever. By the grace of God we will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever, forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever. Mari kita mau bersyukur kepada Allah kita. Bersyukur kepada Allah kita, kasih-Nya untuk selamanya. Sebab Dia baik di atas segalanya, kasih-Nya untuk selamanya. Yesus Tuhan, terbit hingga terbenam, kasih-Nya untuk selamanya. Oleh anugerah-Nya kita diselamatkan, kasih-Nya untuk selamanya. Yesus Tuhan, selamanya Dia setia, selamanya berkuasa.
serta kita selamanya. Kasih-Nya selamanya, Dia setia, selamanya berkuasa, selamanya serta kita selamanya. Selamanya. Selamanya Dia setia, selamanya berkuasa, selamanya serta kita selamanya. Kasih-Nya selamanya, Dia setia, selamanya berkuasa, selamanya serta kita selamanya. Kasih-Nya selamanya. Kasih-Nya untuk selamanya. Kasih-Nya untuk selamanya. Kasih-Nya untuk selamanya. Kasih-Nya untuk selamanya. Kasih-Nya His love untuk endures selamanya. forever. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. His love endures Sing praise. forever. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever. Forever. Haleluya. Tiada Allah yang seperti Allah kita. Amin. Masih semangat memuji Tuhan. Dia Allah yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. Woo! Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan tuntunan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita tak usah ragu akan kasih Tuhan, sebab Dia menyertai kita. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa Yesus, berjaya Kaulah untuk Raja. selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya Yesus,
kuasa berdaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Bapa, ku berdoa agar roh hikmat dan wahyu-Mu membuatku lebih mengenal-Mu. Bapa, ku berdoa biarlah mata hatiku tenang, membuatku semakin mengerti pengharapan dalam panggilan-Mu yang Kau sediakan bagiku. Betapa besarnya kuasa-Mu Tuhan bekerja di dalamku yang percaya kepadamu. Betapa hebatnya kasih-Mu, oh Yesus, yang memberkati hidupku bagi kemuliaan-Mu. Bapa, ku berdoa agar roh hikmat dan wahyu-Mu membuatku lebih mengenal-Mu. Bapa, ku berdoa biarlah mata hatiku terang, membuatku semakin mengerti pengharapan dalam panggilan-Mu yang Kau sediakan bagiku. Betapa besarnya kuasa-Mu Tuhan bekerja di dalamku yang percaya kepadamu. Betapa hebatnya kasih-Mu, oh Yesus, yang memberkati hidupku bagi kemuliaan-Mu. Betapa besarnya kuasa-Mu Tuhan bekerja di dalamku yang percaya kepadamu. Betapa hebatnya kasih-Mu, oh Yesus, yang memberkati hidupku bagi kemuliaan-Mu. Betapa besarnya
Betapa besarnya kuasa-Mu Tuhan bekerja di dalamku yang percaya kepadamu. Betapa hebatnya kasih-Mu, oh Yesus, yang memberkati hidupku bagi kemuliaan, yang memberkati hidup kami, yang memberkati hidupku bagi kemuliaan-Mu, yang memberkati kami, yang memberkati hidupku bagi kemuliaan-Mu. Shalom, puji Tuhan kita sudah menerima berkat puji-pujian yang sudah dinaikkan dan kita juga akan terima berkat dari firman Tuhan yang akan kita dengar. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk hadir pada hari ini, untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bertahta di atas firman-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu, pakai bibir mulut hamba-Mu dan seluruh keberadaan hamba-Mu, Engkau pakai untuk menjadi saluran firman Tuhan bagi tiap orang yang hadir di sini. Tuhan memberkati kami semuanya melalui firman Tuhan yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, suasana Natal sudah terasa ya. Seperti bisa dilihat di layar di belakang saya nih gambarnya. Gambar Natal juga sudah saya hadirkan di sini. Suasana Natal juga sudah bisa kita rasakan di tempat-tempat publik seperti di mall, di supermarket. Kita bisa dengar juga lagu-lagu Natal sudah mulai berkumandang. Ya, artinya kita sudah mendekati perayaan hari Natal. Kita sudah di penghujung bulan November dan akan masuk ke bulan Desember. Dan perayaan Natal adalah perayaan yang sangat istimewa bagi kita semua karena kita menerima hadiah teragung, yaitu Tuhan Yesus sendiri datang bagi kita, ya, lahir sebagai bayi Yesus. Nah, itu adalah pemberian yang luar biasa. Kita sudah terima pemberian yang teragung. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau meneladani Tuhan kita sebagai pemberi dalam kasih karunia Tuhan? Oke, tadi kita sudah berdoa, kita lanjut ya. Nah, firman Tuhan hari ini mengambil tema temukan rahasia memberi dan jadilah pemberi. Kita ambil dari Kisah Rasul 20 ayat 35. Firman Tuhan akan mengungkapkan rahasia-rahasia yang luar biasa dari anugerah memberi. Dan begini firman Tuhan bunyinya. Kisah Rasul 20 ayat 35 berbunyi demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itulah perkataan Tuhan Yesus sendiri berkata adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Apa saja sih rahasia yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan ini? Kita mulai ya dengan rahasia yang pertama. Oh, ternyata ada 5 rahasia. Kita mulai dengan rahasia yang pertama. Rahasia, ya 5 rahasia ini nanti akan diungkapkan satu persatu. Namun setelah terungkap tentunya mereka bukan jadi rahasia lagi.
silahkan ceritakan kepada seluruh dunia tentang rahasia anugerah dari memberi, ya, sehingga mereka juga boleh menerima pemberian-pemberian Tuhan, pemberian keselamatan, anugerah keselamatan melalui Anda sebagai pemberi kabar baik, pembawa kabar baik tersebut. Kita mulai dengan rahasia yang pertama yang bisa kita ungkapkan, yaitu ternyata memberi itu adalah anugerah melakukan kehendak Tuhan. Kita baca di Lukas 6 ayat 38, di kata yang pertama mengatakan, berilah dan kamu akan diberi. Dan berilah. Nah, berilah ini adalah kalimat perintah, kata perintah, berilah. Tuhan tidak bilang, kalau kamu lagi berkelimpahan, berilah. Enggak. Kalau kamu lagi mood, berilah. Enggak juga. Kalau kamu lagi ada sisa, berilah. Enggak. Tuhan cuma bilang, berilah. Nah, itulah kehendak Tuhan. Itulah perintah Tuhan. Pasti semua di sini senang dong melakukan kehendak Tuhan. Pastilah, saya juga senang dan kita semua pasti senang. Kalau kita diberi kesempatan untuk melakukan kehendak Tuhan, kerjakan, lakukan. Kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, apa sih yang nggak mungkin bagi Tuhan? Apapun itu, kita pasti terima yang terbaik dari Tuhan. Nah, itu anugerah melakukan kehendak Tuhan adalah rahasia yang pertama. Jadi memberi itu adalah melakukan kehendak Tuhan. Lalu apa sih rahasia yang berikutnya? Masih di ayat yang sama, ternyata memberi itu adalah anugerah menikmati hidup dalam kelimpahan. Nah, kita baca lagi di ayat yang sama ya, tapi lanjutannya. Di Lukas 6 ayat 38 berkata demikian, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, itulah Tuhan bilang, berilah, kamu akan diberi. Dan kalau Tuhan memberi nggak tanggung-tanggung, dia memberi di takaran yang dipadatkan, digoncang-goncangkan, dan setelah digoncang-goncangkan tuh udah penuh banget, udah full banget tuh sampai tumpah keluar, dicurahkan ke dalam ribaan kita. Jadi Tuhan tuh nggak menahan kok berkatnya, dia mau memberkati kita. Kalau kita melakukan kehendaknya, yaitu kehendak Tuhan dalam memberi. Dan kita tinggal sediakan wadahnya. Yang membatasi anugerah Tuhan, berkat-berkat Tuhan itu bukan Tuhan. Tuhan udah buka berkat-berkat Tuhannya seluas-luasnya. Cuman kadang kita cuman sediakan wadah yang kecil. Wadah yang kecil ya Tuhan padatkan, Tuhan tumpahkan juga. Cuman ya dapatnya ya segitu. Tugas kita, Tuhan ingatkan, buka dong selebar-lebarnya. Buka selebar-lebarnya. Kalau kita masih ingat perumpamaan, perekop cerita tentang janda. Cerita ya, bukan perumpamaan. Cerita tentang janda miskin yang memberikan persembahan. Dan ketika itu ada Tuhan Yesus dan ada murid-muridnya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, janda miskin itu memberi yang terbaik. Dia sudah membuka wadahnya untuk menerima anugerah berkat Tuhan yang seluas-luasnya. Walaupun secara jumlah mungkin kecil ya, secara kuantitas barangkali kecil. Misalnya dia punya 10.000 rupiah deh. Dan dia serahkan semua 10.000-nya. Dan itulah luar biasanya Tuhan menghargai. Itu jauh lebih tinggi dari pemberian-pemberian yang lain, orang-orang yang waktu itu sudah memberi. Karena misalnya mereka punya 1 juta dan mereka beli
beri 10.000 sama, atau mereka beri 100.000 pun itu belum sebanding dengan apa yang diberikan oleh si janda miskin ini. Jadi Tuhan tidak melihat jumlah, tidak melihatnya dari segi jumlah, tapi dari segi kapasitas dia memberi, dari segi hati, dari segi wadah dia, wadah hatinya yang telah dibuka selebar-lebarnya untuk memberi. Nah, bagaimana dengan Anda? Apa yang Tuhan sudah beri untuk Anda? Apa yang bisa Anda beri untuk Tuhan? Berilah. Tuhan pasti memampukan Anda. Roh Kudus yang ada di dalam kita akan memampukan kita untuk memberi. Berilah dan buka wadah kita seluas-luasnya, sehingga kita bisa menerima anugerah berkat Tuhan yang seluas-luasnya. Itu yang kedua ya, luar biasa. Ternyata memberi itu adalah jalan Tuhan untuk memberkati kita, sehingga kita bisa hidup dalam kelimpahan. Dan yang berikutnya, rahasia ketiga adalah ternyata memberi itu adalah anugerah, karena kita disadarkan akan kasih Tuhan, kita diingatkan akan kasih Tuhan yang luar biasa. Nah, kita bisa lihat dari cerita seorang perempuan yang mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang harganya luar biasa mahal pada saat itu. Bisa jadi 2 tahun gaji barangkali, atau 1 tahun gajinya, luar biasa. Dan dia nggak pandang-pandang lagi, dia nggak bisa tahan untuk tidak memberikannya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Kita bisa baca di Lukas 7 ayat 47 yang berkata demikian. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Artinya, kalau kita sadar akan kasih Tuhan yang Tuhan sudah curahkan kepada kita, dosa kita sudah diampuni, kita sudah dilayakkan menjadi anak-anaknya, kita sudah dilayakkan menjadi pewaris-pewaris kerajaan Allah, kita sudah diberikan kehidupan yang kekal, semua anugerah hidup kita diubahkan. Luar biasa anugerah Tuhan kalau kita sudah menyadari semuanya itu. Kita nggak bisa tahan lagi untuk tidak memberi. Pasti kita maunya memberi. Ya, anak-anak Tuhan, pastilah orang-orang pemberi. Pemberi yang luar biasa. Pemberi dalam kasih karunia Tuhan. Karena kita nggak bisa tahan kasih Tuhan. Kasih Tuhan sudah melimpah dalam hidup kita. Ketika kita sadar akan kasih Tuhan yang sudah melimpah dalam hidup kita, pasti kita menjadi pemberi. Kita tidak bisa tahan lagi. Kita pasti akan menjadi pemberi. Karena Roh Kudus yang ada di dalam kita memampukan kita untuk menjadi pemberi. Luar biasa ya. Jadi kita disadarkan. Memberi itu ternyata membuat kita sadar kalau kasih Tuhan itu nggak terbatas buat kita. Itu rahasia yang ketiga. Kita lanjut dengan rahasia yang keempat. Ternyata memberi itu juga merupakan anugerah bagi kita untuk menikmati janji pemeliharaan Tuhan yang tak terbatas. Di Maleakhi 3 ayat 10 berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Selanjutnya di Matius 6 ayat 8 berkata demikian. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Nah, ini janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah menggerakkan hati kita untuk memberi, sudah mengingatkan kita akan firman Tuhan untuk memberi perpuluhan, memberi kepada sesama, lakukan saja. Nggak usah tunggu-tunggu lagi. Tuhan tahu kok apa yang kita perlukan. Ketika kita memberi, Tuhan nggak tahan lagi berkat. Tuhan limpahkan. Bukan Tuhan nggak tahan ya, memang Tuhan tidak tahan. Tapi berkat itu akan mengalir karena
Dengan memberi kita membuka pintu-pintu berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Jadi jangan ragu lagi untuk memberi. Karena dengan memberi kita mengakses janji Tuhan. Kita membuat janji Tuhan jadi dalam hidup kita. Janji berkat, janji pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan. Dan saya percaya semua dari kita di sini pasti rindu untuk menikmati janji pemeliharaan Tuhan, janji berkat Tuhan yang luar biasa. Dan yang terakhir, ini merupakan rangkuman sebetulnya dari rahasia pertama sampai rahasia keempat, yaitu anugerah sukacita. Kok bisa ada anugerah sukacita dari memberi? Ada firman Tuhan di ayat mas kita, Kisah Rasul 20 ayat 35 bagian yang terakhir. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi bahagia itu ternyata memberi. Memberi itu adalah sukacita. Dari memberi kita menerima anugerah kebahagiaan, anugerah sukacita. Kenapa bisa demikian? Pastilah karena kita dengan memberi kita melakukan kehendak Tuhan. Kita bahagia bisa melakukan kehendak Tuhan. Dengan memberi kita mendapat kebahagiaan menikmati hidup dalam kelimpahan kasih Tuhan. Dengan memberi kita berbahagia juga karena kita sadar kita sudah terima kasih Tuhan yang luar biasa. Sehingga kita tidak bisa tahan lagi untuk tidak membagikan kasih Tuhan kepada orang lain. Juga kepada Tuhan. Memberi membuat kita berbahagia karena kita dapat mengakses, mewujudkan janji Tuhan dalam hidup kita, yaitu janji berkat, janji pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan memberi juga membuat kita bahagia karena kita bisa menikmati anugerah Tuhan sebagai pemberi, ya sebagai pelaku firman. Luar biasa ya, Tuhan sudah mengungkapkan rahasia dari memberi. Karena Tuhan ketika memerintahkan kita melakukan sesuatu, itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Melalui memberi, Tuhan membuat kita mampu mengakses berkat Tuhan yang tak terbatas itu, yang Tuhan sudah sediakan. Jadi Tuhan mau kita menjadi pemberi-pemberi. Yuk, siapkah Anda menjadi pemberi? Nah, bagaimana dengan Anda nih? Apakah Anda saat ini sedang tidak bahagia? Seperti wanita di sebelah kiri nih. Atau Anda sedang sedih seperti pria yang ada di tengah ini. Atau mungkin Anda sedang dompetnya kosong. Nah, seperti gambar yang di sebelah sini. Bukan alasan sih buat tidak memberi. Banyak hal yang bisa kita beri. Nah, mungkin Tuhan hari ini mengingatkan pada Anda. Yuk, memberi. Karena dengan memberi, Anda bisa merasakan sukacita. Dengan memberi, Anda bisa merasakan berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Tuhan memberkati Anda, membuka tingkap-tingkap berkat melalui tindakan kita melaksanakan perintahnya, memberi. Nah, yuk kita memberi, ya. Memberi dengan kasih Kristus. Bagaimana sih kita memberinya? Ya, memberi dengan kasih Kristus. Bagaimana itu? Memberi dengan tulus, tanpa pamrih, memberi dengan sukacita, memberi tanpa negosiasi. Kalau saya beri, Tuhan beri apa? Enggak usah, Tuhan pasti sudah beri. Dan Tuhan akan beri terus. Jadi beri saja. Dan Tuhan pelihara kita. Dan memberi nggak usah gembar-gembor lah sana sini. Kita memberi untuk kemuliaan Tuhan. Bukan kemuliaan kita. Untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan sudah memuliakan kita dengan kematiannya di kayu salib. Nah, mari kita memberi. Memberi itu anugerah loh. Anugerah yang luar biasa. Ayo, jadilah pemberi. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, ku mau hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Sekarang tibalah saatnya kita masuk dalam perjamuan kudus. Persiapkan roti atau apapun yang bisa kita pergunakan sebagai roti dalam perjamuan kudus nanti, dan juga anggur atau teh atau air putih, apa saja yang bisa kita pergunakan. Sebelumnya kita juga persiapkan hati dan pikiran kita, arahkan hati kita pada Tuhan Yesus untuk menerima perjamuan kudus
sebagai peringatan akan anugerah dan kasih-Nya yang tak terbatas dan tak bersyarat. Perjamuan kudus merupakan persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengar, untuk puji-pujian yang telah kami naikkan. Tuhan, kami akan menerima perjamuan kudus-Mu. Kami mengucap syukur Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus kami, untuk memulihkan kami, untuk menyembuhkan kami. Berkati kami semua, kami siap menerima perjamuan kudus. Amin. Oke, kita sekarang angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi melampaui kepala kita. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang telah dipecah-pecahkan bagi kami, untuk menembus dosa kami, menyelamatkan kami. Kita angkat cawan di tangan kita dan kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan. Kita ucapkan syukur. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang tak terbatas dan tak bersyarat untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga untuk tubuh-Mu yang telah terpecah-pecahkan bagi kami, menebus kami, menyatukan kami dengan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, darah-Mu yang telah tercurah, menyucikan kami, memulihkan kami, dan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Gereja Bethel Indonesia tebar dalam, kita bertemu. Berbagai macam suku, bangsa, dan daerah memuji Tuhan. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita satu di dalam Yesus. Di Gereja Bethel Indonesia tebar dalam, kita bersatu. Haleluya, 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 haleluya. Betapa baik dan indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sebab kesinilah Allah perintahkan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Kehidupan kekal, kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Aku yakin
kesakitan tidak melimpahku. Tuhan melindungi kami dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpaku. Engkau melindungi kami dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpaku. Dan Tuhan mengabulkannya. Kita sudah sampai di bagian akhir dari ibadah kita. Namun sebelumnya, terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu dan melindungimu. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia yang berlimpah dan tak terbatas. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Terimalah semua berkat Tuhan dalam hidupmu. Tuhan memberkati pelayananmu, pekerjaanmu, studimu, keluargamu, bisnismu, kesehatanmu, dan apapun yang engkau kerjakan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, sampai bertemu lagi di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih, oh Yesusku. Terima kasih, Yesus. Kasih karuniamu melimpah dalamku. Terima kasih, oh Yesusku. Terima kasih, Yesus. Segala pujian hanyalah bagimu. Segala pujian, hormat, kemuliaan, segala pujian hanyalah bagimu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.